Saya Glenny Soktania menemani Anda di Kompas Bisnis. APBN 2023 menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3%. Sayangnya, sepanjang tahun 2023 ini Indonesia tak berhasil mencapai target yang ditentukan. Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2023 hanya mencapai 5,05% secara tahunan. Dan saudara, bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita selama 5 tahun terakhir? Ini dia datanya untuk Anda. Kita lihat grafisnya cukup fluktuatif ya. Selain tak mencapai target, pertumbuhan ekonomi di 2023 juga melambat jika kita bandingkan pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31%. Pada tahun 2021, Indonesia tumbuh 3,7% setelah pada 2020 terkontraksi minus 2% karena pandemi COVID-19. Dan saudara, meski pada tahun 2023 ini Indonesia tak mencapai target, namun angka pertumbuhan ekonominya masih berada sedikit ya di atas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yaitu 5,02%. Lalu kenapa pertumbuhan tak mencapai target? Pertama, konsumsi yang selama ini jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 ini melambat, saudara. Dari awalnya 4,94% di 2022 menjadi 4,82% secara tahunan di 2023. Padahal kita tahu konsumsi ini berkontribusi hingga 53% untuk pertumbuhan ekonomi. BPS menjelaskan melambatnya konsumsi rumah tangga terjadi paling besar di kelas menengah atas. Jadi saudara, indikasinya pertumbuhan pajak barang mewah dan penumpang angkutan udara turun. Ini artinya orang-orang kaya mengurangi belanja dan juga liburan. Terkait hal ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan di tahun ini untuk membuat masyarakat mau kembali berbelanja ketimbang menabung adalah dengan memberi kepastian. Sementara untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, bantuan sosial masih dipilih pemerintah untuk menggeliatkan konsumsi. Sekarang kita terus memberi kepercayaan untuk masyarakat ada kepastian. Karena biasanya mereka akan less spending kalau mereka merasa bahwa ke depan ada ketidakpastian. Mereka akan menabung. Nah, oleh karena itu kepastian akan menjadi penting, terutama juga bahwa proses politik akan berjalan lancar sehingga investasi juga tidak menunda, kemudian orang lebih berani spending, tetapi tentunya juga dari segi kelas menengah ke bawah, pemerintah mengganjal dengan bansos agar daya beli bisa tertahan, kemudian juga inflasi bisa lebih rendah, sehingga tentu diharapkan market confidence akan lebih tinggi lagi. Saudara, selain konsumsi yang melambat tahun 2023, yang melambat juga adalah kinerja ekspor. Dari 16% di 2012 hanya menjadi 1,3% di 2023. Ini terjadi karena perlambatan permintaan dari negara tujuan ekspor. Jadi sektor pengeluaran ekspor dan konsumsi sama-sama berkontraksi. Lalu bagaimana dengan lapangan usaha? Ini dia datanya, saudara. Kita lihat yang paling besar pertumbuhannya adalah pertambangan dan juga penggalian sekitar 6,12% dan juga transportasi pergudangan ya 13,96%. Berikutnya disusul ada data lain-lainnya. Kita lihat sebenarnya saudara, transportasi dan pergudangan ini naik cukup tinggi karena didorong oleh kenaikan pengguna angkutan penumpang. Peningkatan volume pengiriman barang ekspor impor, kenaikan kunjungan wisatawan, dan juga rangkaian persiapan pemilu. Ya, persiapan pemilu ini juga turut ya meningkatkan mobilitas masyarakat, baik yang dilakukan peserta maupun penyelenggara pemilu, seperti kampanye, konsolidasi partai, hingga rapat-rapat. Nah, kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, Pulau Jawa ini selalu jadi yang paling unggul. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Ini dia peta Indonesia. Datanya saudara kita hadirkan, nah ini kira-kira dari barat sampai Indonesia Timur yang mengalami pertumbuhan atau cukup signifikan ya memberikan kontribusi adalah wilayah Indonesia Timur. Ada Maluku, Papua dan juga Sulawesi.
Ya, meskipun secara kontribusi tidak besar, tapi ketiga wilayah ini sepanjang tahun 2023 pertumbuhannya jadi yang paling tinggi, Saudara. Ya, Sulawesi, Maluku dan Papua bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Indonesia di sekitaran angka 5%. Nah, BPS mencatat pertumbuhan di Maluku dan Sulawesi karena industri olahan barang tambang terutama ferronikel. Sementara Kalimantan disumbang dari pembangunan ibu kota negara. Nikel di kedua provinsi tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Provinsi Kalimantan Timur tentunya karena ada aktivitas konstruksi yang tumbuh hampir 15,82% di sisi lapangan usaha dari PDRB Provinsi Kalimantan Timur, dan ini tentunya karena karena adanya aktivitas pembangunan di ibu kota Nusantara. Dan kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan PMTB di Kalimantan Timur juga tumbuh tinggi. Dan ini tentunya karena adanya pembangunan berbagai infrastruktur di ibu kota Nusantara.